Fenomena hutang piutang yang dilakukan rentenir di dalamnya mengandung riba selalu ada di mana-mana dan dari waktu ke waktu sejak zaman dahulu. Rentenir juga disebut tengkulak atau bank keliling dengan memberikan pinjaman uang maupun barang baik dilakukan perorangan maupun lembaga keuangan dengan pengembaliannya bunga tinggi dengan keuntungan riba. Akibatnya sang peminjam dibuat tak berdaya, terpapar sengsara. Fenomena rentenir dan pinjaman riba juga dialami masyarakat pedesaan maupun pelosok daerah yang awam tentang akses informasi perbankan yang bankable sebagai korban sasaran empuknya. Fenomena rentenir ini juga terjadi di Desa Melara, Kecamatan Melara, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tidak sedikit warga masyarakat desa ini yang terpapar dan sangat sengsara menjadi korban gurita cengkraman rentenir yang tak berkesudahan. Bank Ziska, kepanjangan dari Bantuan Keuangan Dana Zakat Infak dan Sosial Keagamaan Unit dari Lazismu Jawa Timur, kini hadir untuk memerangi riba yang dilakukan rentenir. Ini titik awal kita adalah bagaimana membebaskan masyarakat Indonesia ini tanya besar sekali, masyarakat Indonesia ini dari rentenir. Ini cita-cita kita, the goal ultimate-nya gitu ya. Cita-cita tingginya seperti itu. Tumiran, salah satu korban cengkraman rentenir. Tumiran yang sehari-hari berjualan bakso di Pasar Siman, Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur. Sebelum mengenal Bank Ziska, pria berumur 52 tahun ini pernah terjerat pinjaman bunga tinggi. Hingga keuntungan dari hasil berjualan habis untuk bayar angsuran yang bunganya tinggi dan berlipat ganda, tak ada habisnya. Bahkan untuk kembali berjualan esok harinya, Tumiran terpaksa harus menumpuk hutang kembali. Namun saat dikabarkan pengajuan pinjamannya disetujui Bank Ziska, Tumiran merasa bersyukur dan lega. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Turun kabare. Pak Tumiran, alhamdulillah. Kemarin pengajuan Bapak Bank Ziska untuk pembiayaan ini di ACC. Nah, ini berikut kami antar surat undangan untuk pencairan nanti siang, Pak. Nanti hadir di masjid ini, alamatnya nanti ada di undangan ini. Nah.
Plan-plan. Nggih. Ini undangan pun. Nanti mohon hadir beserta UKM yang lain di masjid sesuai alamat yang ada di undangan. Nggih. Dan rampung Pak nggih. Ya cerita dari Mas Fuad. Karena Mas Fuad setiap hari kan masuk pasar Siman. Nah, itu kita tanya-tanya waktu corona ini ada enggak permodalan yang tidak berbunga besar gitu. Terus Mas Fuad bilang ya mungkin ada Pak, nah tunggu dulu gitu. Nah, dari situ tidak selang berapa hari ternyata saya dikasih modal awalnya 300. Nah, itu untuk modal, katanya modal corona tidak berbunga. Kita mengembalikan per hari 500 gitu. 500 apa Pak? 5.000 rupiah per hari kok 500. Terus kita kan selesai. Kemarin itu saya dapat lagi pinjaman gitu. Senilai berapa? Senilai 500. Tapi 500.000. Tapi kemarin saya bilang sama Mas Fuad, Buya ditambah untuk bikin gerobak jalan di motor, saya bilang gitu. Terus bagaimana? Ya Mas Fuad bilang ya nanti kalau timnya kesini besok ya suruh bicara gitu. Uang pinjaman nantinya digunakan untuk mengelola perputaran modal jualan bakso. Betul-betul sangat membantu karena tidak ada bunga dan kita pun sangat mampu untuk mengembalikan per hari dengan uang 5.000 rupiah itu. Oke. Oke Pak, nanti kita tunggu nggih teng mriko. Nggih. Sareng, Assalamualaikum. Nggih. Hal senada dialami dan dirasakan Suprihatin, perempuan 56 tahun ini, pemilik toko kelontong yang berjualan di pasar yang sama. Ungkapan syukur terucap saat dikabarkan pengajuan pinjamannya disetujui Bang Zizka. Bu, Assalamualaikum, Bu Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pripun? Sehat nggih, Bu? Nggih. Alhamdulillah. Niki pengajuane jenengan kagem pembiayaan Bang Zizka niku sampun saged di ACC. Ya niki mungkin dipun aturi wonten masjid. Mungkin kali UKM lintune mungkin nampi niki. Nah, niki undanganipun wonten masjid. Nah, niki masjid teng Jetis. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Bu, niki mengke saestu rawuh nggih. Nggih niki kula kali Mas Fuad badhe nyuwun pamit. Nggih, mugi-mugi nggih. Nggih. Bareng. Assalamualaikum. Lain cerita kisah yang dialami Tunar, pengrajin rinjing anyaman dari bilah bambu di Desa Melara, Kecamatan Melara, Ponorogo. Perempuan berumur 60 tahun ini mengaku lama menjadi bulan-bulanan cengkraman rentenir hingga pernah membuatnya terpapar dari jeratan rentenir.
Ada perbedaan jauh yang dirasakan Tunar saat memperoleh kabar pinjaman modal usahanya telah disetujui oleh Bang Ziska. Ungkapan rasa syukurnya makin menambah semangat Tunar untuk menjalankan usahanya agar menjadi berkah. Bu, assalamualaikum. Nggih, saking Bang Siska niki. Nggih. Niki saking Bang Siska badhe matur kagem pengajuane jenengan teng Bang Siska kagem tambah modal rinjing niki dipun tampi. Nah, sak mangke siang mangke kapure tindak wonten Masjid Jetis kalih UKM Lintune kagem nampi artonipun saking Bang Siska. Nah, menika undanganipun niki undangan saking Bang Siska. Mengke rawuh nggih. Nggih. Bu, sak mangke rawuh nggih. Dek niki kula kalih rombongan niki badhe nyuwun pamit. Mugi-mugi usahanipun saged ngrembaka lancar, pun paringi kesehatan. Dek kepareng nyuwun pamit. Assalamualaikum. Nggih, bareng. Lah rumiyin niku damel modal niku duwite dhewe napa lek nyambut teng pundi ngoten? Bang Titil niku. Nggih. Nggih. Gek niku pripun? Nampa utuh napa nggih wonten bungane napa ngoten? Nggih, gangsal atus niku kawan saged. Oh, ngoten. Nggih. Terus misalkan nyambut 500 nombone 450. Nggih. Terus baliknya nggih tambah ngoten Nggih. nggih. Niki pikantuk pinjaman saking Bang Ziska ngoten nggih. Nggih. Terus nampine utuh mboten wonten potongan, mboten wonten administrasi. Nggih. Lah mangke balikne menika mawi dipun angsur dicicil. Nggih. Gek nggih mboten wonten bungane. Ngoten nggih. Nggih. Remen napa mboten jenengan? Remen. Remen, nggih. Terus mengke nggih alon-alon ngoten ingkang Bang Titili napa niku nggih dangu-dangu dipun lepas ngoten nggih. Nggih. Pun mboten sah nyambut teng Bang Bang Titil. Titil. Nggih. Pun sampun lepas Nggih. Nah, sak sampunipun pikantuk pinjaman king Bang Ziska niku pripun? Nggih, kula tumbasne iki menjalin, Nggih. geling, Nggih. cat, ngoten. Marem nggih. Nggih, saestu marem matur nuwun. Oh nggih. Terus niki penghasilanipun pripun teplok angsal sambutan saking Bang Ziska? Niki sadi sketsa, Mas. Oh, ten. Nggih, sadi sketsa. Badi nggih? Nggih, badi. Nggih. Insyaallah. Saged damel nyambung urip ngoten nggih. Nggih. Kehadiran Bang Siska benar-benar mulai dirasakan sangat membantu masyarakat usaha mikro dan kecil di sejumlah desa di Ponorogo, Jawa Timur. pencairan per niku sang 100 lajeng mengke niki wau wonten hadiah wonten niki rendangmu saking wilayah nggih. Niki mboten sak dimasak, langsung dimakan boleh dinten nggih langsung sae. Nggih rendang Muhammadiyah.
tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazizmu selalu siap membantu, salurkan amanah sesuai yang Sampun pikantuk pembiayaan dan fasilitas risiko saking fasilitas yang sakit dari dunia. Mugi-mugi bisa panjenengan saya dangu saya sae tersebut itu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menika atasipun kesaenipun saya tambah lan tambah. Nopo sae usahanipun khususipun kesanipun celah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala saya berkali insyaallah mangke panjenengan mugi diberi kesaenan dunya lan akhirat. Mugi Allah kabulkan. Amin. Atur ngaten mawon rahmat berusaha mugi Allah paring ridho. Bank Siska dalam layanannya memberikan pinjaman tanpa riba, tanpa pungutan biaya administrasi dan biaya lain-lain untuk meringankan masyarakat, para peminjam dana usaha. Tekad kuat Bank Siska di awal pendiriannya ini untuk melawan dan memberantas sistem pinjaman riba, terutama yang dilakukan rentenir di Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya posisi sebagai manajer Bank Siska Ponorogo, merupakan salah satu produk co-branding dari Lazizmu Muhammadiyah PWM wilayah Jawa Timur. Di sini saya akan menceritakan tentang apa itu Bank Siska. Bank Siska adalah sebuah produk di mana dia akan melakukan pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat UMKM, utamanya yang ada di pasar-pasar tradisional, di jamaah masjid, ataupun di kelompok-kelompok tani yang dia terpapar oleh rentenir. Menurut data itu UMKM yang ada di Indonesia itu ada sekitar 64 juta, dan 20%-nya saja yang dia bisa mengakses ke perbankan. Sedangkan yang 80% itu mereka tidak bankable alias tidak bisa akses ke perbankan. Hal ini mengakibatkan para UMKM itu akhirnya mereka pinjam kepada lembaga keuangan bukan bank yang biasanya ada koperasi ataupun rentenir-rentenir lokal yang dia tidak berbadan hukum dan berbunga tinggi. Hal ini pun juga terjadi di sekitar Ponorogo ini, di mana kalau kita lihat data ada ratusan koperasi yang ada di Ponorogo ini yang sebenarnya koperasi itu juga bagus, tetapi apabila ada sebagian besar yang menggunakan bunga tinggi, itu yang mengakibatkan UMKM ini tidak bisa berjalan dengan baik. Banyak kita melihat pinjaman-pinjaman yang ada di pasar tradisional, dia pinjamannya bisa mencapai misalkan 30% ya, ataupun 50% dalam satu bulan. Ada yang pinjam pada saat malam hari, pagi harinya sudah mengembalikan dengan berbasis bunga yang relatif tinggi. Nah, hal ini menyebabkan para UMKM kita secara tidak sadar dia terjerat riba. Dia tidak bisa untuk membayar karena laba yang dihasilkan itu tidak bisa mengikuti dari angsuran pinjaman yang telah dia pinjami. Nah, hal ini mengakibatkan para UMKM itu akhirnya dia tidak bisa membayar, besoknya dia hutang lagi. Ada satu
pedagang itu yang dia bercabang 2 atau 3 kepada peminjam rentenir. Ada bahkan saya punya laporan itu ada yang datang ke Bank Siska ini, dia terjerat oleh 10 rentenir dengan hutang menjadi puluhan juta. Ada juga di daerah sekitar Sawo naik ke atas itu ada juga saya pernah menemukan orang yang hutangnya 4 juta karena bunga menjadi 11 juta dan dia tidak bisa membayar. Lalu siapa yang akan menolong? Nah, disinilah hadirnya Bank Siska yang merupakan produk dari Lazis Muhammadiyah Jawa Timur yang sekarang lagi diuji cobakan di Ponorogo, dan alhamdulillah pada saat ini kita telah memiliki sekitar 100 mitra pembiayaan yang terbagi dari 3 klaster. Yang pertama klaster pasar tradisional, yang kedua ada klaster jamaah masjid, jamaah pengajian, dan juga klaster kelompok tani. Hal inilah nanti yang insya Allah sebagai wujud nyata dari Lazismu untuk membantu umat, membantu ekonomi pemberdayaan UMKM sehingga mereka terlepas dari jeratan riba. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga dukungan oleh seluruh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.